Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, ada video terbaru dari Fabrizio Romano yang membahas tentang penjualan Manchester United ya. Ada informasi-informasi apa saja nih yang dibahas oleh Fabrizio Romano, akan gua sampaikan di video kali ini. Tentu saja nanti akan um, gua tambahkan dengan opini yang ringan amatiran. Langsung saja di video terbarunya, Fabrizio Romano mengatakan kalau ya konfirmasi breaking news di hari Sabtu malam, Sheikh Jassim meninggalkan pembicaraan negosiasi untuk membeli Manchester United. Sheikh Jassim ini merupakan satu-satunya yang melakukan penawaran untuk membeli Manchester United 100%, dan sekarang ingin mengeluarkan Glazer sebenarnya dari klub tapi gagal. Nah, Glazer di proposal terakhir dari Sheikh Jassim, Glazer mengatakan tidak ya. Sebenarnya ada struktur proposal yang baru dari Sheikh Jassim senilai lebih dari 6 miliar US dollar untuk membeli Manchester United, sekitar 6,5 miliar US dollar ya. Dan Sheikh Jassim juga menambahkan 1,5 miliar dolar untuk diinvestasikan secara langsung ke klub. Jadi 6,5 miliar ke Glazer dan 1,5 ke klub, ke infrastruktur, ke stadium, ke kedatangan pemain yang baru. Dan ini merupakan suatu hal yang langsung membantu Manchester United ya secara cepat. Tapi Sheikh Jassim kenapa sih meninggalkan pembicaraan ini? Karena setelah pembicaraan 7-8 bulan, pihak dari Sheikh Jassim ini mendapatkan feeling ya, kalau sepertinya Glazer tidak ingin untuk meninggalkan Manchester United atau menjual Manchester United secara penuh. Dan ini dinilai Qatar kalau luar biasa ya, karena Sheikh Jassim merasa kalau dia ini adalah pemilik impian dari Manchester United untuk fans pastinya. Dan dia melakukan proposal yang sangat penting untuk klub, untuk komunitas, untuk stadion, untuk banyak hal di sekitar Manchester United, dan untuk menolong Manchester United kembali ke masa-masa kejayaannya. Tapi Glazer mengatakan tidak. Dan inilah kenapa Glazer di hari Sabtu juga ya, kalau memutuskan Qatar untuk meninggalkan Manchester United. Sangat mengejutkan karena pengharapan sangat besar dari klub Manchester United sendiri terhadap Qatar. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sir Jim Ratcliffe Ineos untuk hari-hari ke depan ini mempersiapkan untuk melengkapi 25% kepemilian Manchester United secara minoritas untuk membeli Manchester United. Apa arti ini? Idenya adalah Sir Jim Ratcliffe ingin membeli 25% saat ini, tapi mendapatkan garansi juga atau kemungkinan di masa depan untuk membeli secara utuh Manchester United. Jadi ini seperti selangkah demi selangkah, step by step untuk membeli Manchester United. 25% sekarang, lalu kesempatan juga ada di masa yang akan datang. Pembicaraan sangat cepat ini ya untuk membeli Manchester United, dan sekarang menanti keputusan dari board Manchester United untuk menyetujui pembelian dari Sir Jim Ratcliffe. Dan setelah ini terpenuhi ya, Sir Jim Ratcliffe akan menempatkan 25% kepemilikan dari Manchester United, akan memiliki kemampuan untuk mengontrol terkait dengan sport atau sepak bola di Manchester United. Jadi apa ini artinya tentang board, tentang director of football, bahkan termasuk juga manajer, bisa mendatangkan pemain yang baru ke klub untuk bisa melanjutkan atau bahkan melakukan proyek yang berbeda di Manchester United. Dan ini sangat penting karena Sir Jim Ratcliffe sangat-sangat ingin bagian ini, yaitu adalah untuk memiliki kontrol terkait dengan olahraga ataupun sepak bola ataupun juga secara teknis ya di Manchester United. Jadi ada banyak kandidat untuk bisa jadi direktur atau bahkan mungkin CEO ya dari Manchester United. Jadi banyak nama sekarang ini, tapi masih belum ada yang jelas siapa saja yang akan datang ke Manchester United sebagai board atau sebagai direkturnya. Tapi feelingnya
sangat jelas Sir Jim Ratcliffe ingin membuat impact di Manchester United. Lebih dari 25% kepemilikan di Manchester United, dia ingin menunjukkan ke banyak pihak ya impact kedatangannya ke Manchester United. Dan tentu saja ada optimisme yang besar di kubu Sir Jim Ratcliffe. Dan juga Sir Jim Ratcliffe ingin menginvestasikan di banyak hal lainnya di dalam klub. Salah satu hal adalah stadion. Sir Jim Ratcliffe merasa butuh mengganti banyak di Old Trafford. Dan ini akan mulai dilakukan bulan-bulan depan untuk membantu juga Manchester United untuk memperbarui stadion, termasuk juga fasilitas latihan. Ini juga termasuk hal yang didiskusikan sebagai pemilik baru secara minoritas di Manchester United. Lalu juga investasi di pemain, di market ya, ini juga akan terus dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Dan yang penting adalah Sir Jim Ratcliffe disebutkan ingin mengontrol hal-hal terkait dengan olahraga, terkait dengan sepak bola di Manchester United. Terkait dengan manajer, pihak-pihak di sekitar Erik ten Hag sangat percaya diri Erik ten Hag tetap akan bertahan di Manchester United. Tapi ya perubahan bisa saja tetap terjadi. Balik lagi, visi dari Sir Jim Ratcliffe ini untuk mendapatkan kekuasaan yang penuh terkait dengan olahraga atau sepak bola. Mari kita nunggu bersama-sama, itu dikatakan oleh Fabrizio Romano beberapa hari ke depan terkait dengan keputusan ya dari klub untuk menerima atau tidak tawaran dari Sir Jim Ratcliffe. Walaupun ya ini sangat-sangat mendekati lah. Sir Jim Ratcliffe akan menjadi bagian dari minoritas kepemilikan Manchester United senilai 25%. Dan yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, ini untuk meluruskan juga 25% ini adalah kepemilikan Manchester United. Bukan 25% dari kepemilikan Glazer. Maksud gue gini, Glazer ini kan punya sekitar 69% dan bukan 25% dari 69 itu enggak, tapi 25% ya dari 100%. Glazer memiliki 69%, maka dari 69% ini 25%-nya akan dimiliki oleh Sir Jim Ratcliffe, maka Glazer akan memiliki ya 69 kurangi 25, itu sisanya yang akan dimiliki oleh Glazer. Walaupun demikian, angka absolut atau angka paling banyak masih dimiliki oleh Glazer secara mayoritas. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Kalau menurut gua ya, terdengar meyakinkan, terdengar ada optimisme juga di rencana-rencana tersebut, memegang kekuasaan di sepak bola, menentukan direktur, board juga terkait dengan olahraga, tentu saja terkait dengan sepak bola, teknis bahkan memiliki keputusan juga untuk mengganti manajer. Hal-hal demikian yang akan dipegang oleh Sir Jim Ratcliffe. Pertanyaan gue langsung pertama adalah, apa iya? Karena Manchester United ini klub sepak bola. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sepak bola ini akan mempengaruhi klub secara keseluruhan. Dan jangan lupa, Glazer menggenggam Manchester United, kita semua tahu ya, lebih ke arah bisnis. Kalau prestasi dari Manchester United ini jeblok, ya pasti juga akan berpengaruh dong di sisi bisnisnya. Walaupun memang yes, Manchester United berapa ratus juta nih ya pendukungnya, fansnya secara global, marketnya juga salah satu yang terbesar di dunia. Tapi tetap saja core-nya atau intinya dari klub sepak bola itu adalah prestasinya. Kalau prestasi yang tidak bagus, maka hal lainnya pun juga akan runtuh. Nah, menurut gua apakah Glazer akan melepas saja? Ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa gua nggak percaya dengan Glazer? Itu sih poinnya. Kenapa gua tidak percaya? Ya dari proses penjualan ini saja. Bagaimana liciknya menurut gua ya Glazer ini setelah berbulan-bulan bahkan hampir 1 tahun ya kan, tarik ulur berbagai macam proses dan lain-lain, sampai akhirnya ya mereka membuat keputusan yang terbaik dari sisi mereka, bukan dari sisi klub. Kan poin besarnya di situ. Jadi ya gue ada keraguan di situ, walaupun bisa jadi gue salah dan gue harapkan gue salah sih ya. Lalu soal masalah investasi di stadion, investasi di lapangan latihan, ya ini bagaimana? Dari mana uangnya?
25% ini kan membeli kepemilikan dari Manchester United. 1,3 kalau nggak salah kan miliar itu kan membeli 25% kepemilikan dari Manchester United dari tangan Glazer. Akankah pihak dari Sir Jim Ratcliffe menambahkan lagi uang untuk investasi? Ini kan nggak jelas, investasi di stadion, investasi di Carrington. Karena dari yang gua pahami, asumsi gua katakanlah demikian, 1,3 miliar itu untuk Glazer. Karena kepemilikannya Glazer yang dibeli kan. Senilai total dari saham keseluruhan ini 25%. Berbeda kalau dari pihaknya Sheikh Jassim. Jelas ini untuk Glazer, ini untuk melunasi utang, ini untuk infrastruktur klub. Kalau dari Sir Jim Ratcliffe kan nggak jelas. Apakah pihak dari Sir Jim Ratcliffe akan menggandeng pihak-pihak lain ya, investor-investor lain lagi untuk memberikan dananya di Manchester United untuk digunakan sebagai bahan infrastruktur? Nggak jelas. Atau pihak dari Sir Jim Ratcliffe atau Ineos akan meminjam uang lagi dari Goldman Sachs, katakanlah demikian ya, yang pernah disebutkan juga beberapa waktu yang lalu. Apakah demikian? Nggak jelas juga. Sehingga menurut gue ya sekali lagi gue harap gue salah ya, tapi gue meragukan sih. Ya dari mana gitu loh. Mudah-mudahan gue salah sekali lagi. Lalu juga mendatangkan ya orang-orang baru dan lain-lain. Tetap menurut gue yang penting adalah mensupport sang manajer. Yang gue takutkan bahkan tidak gue harapkan adalah karena ada hal yang berbeda, ini 25% ini baru masuk, maka segala sesuatu yang sudah dirintis oleh Erik ten Hag dari musim lalu runtuh mulai lagi dari nol. Ini yang gue harapkan tidak terjadi, karena banyak banget ya di klub-klub sepak bola yang lain ketika ada perubahan sedikit di manajemen, maka ini sampai ke bawah-bawah semua berganti gitu. Dan gue harapkan tidak demikian dengan Manchester United. Kenapa? Ya karena gue melihat ada arah yang sudah betul di kepemimpinan atau manajerial dari Erik ten Hag. Bagaimana kultur yang ingin dirubah, disiplin yang ingin diganti, dan perbaikan ini kan memang butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran juga. Nah kalau ada sesuatu yang baru masuk ya dan merubah sampai dengan hal tersebut, hal teknis ya kan, dressing room di atas ya terlalu terlalu radikal sih, dan sangat gue sayangkan kalau itu yang terjadi. Tapi dari informasi Fabrizio Romano di sisi lain juga ya kembali gue sayangkan sih, tawaran dari Qatar sebenarnya sangat luar biasa, dan mereka ini bukan hanya untuk Manchester United tapi juga untuk Glazer dan juga untuk komunitas di kota Manchester itu sendiri. Hanya saja ya tamak dan juga liciknya Glazer itu yang menggagalkan sih menurut gue, dan gilanya Glazer juga ya, bagaimana angka itu sangat tinggi sekali. Sangat disayangkan, but it is what it is. Ini adalah yang sudah terjadi ya. Sekarang yang gue nantikan adalah kejelasan dari pihak Sir Jim Ratcliffe. Kalau nanti sudah resmi ditunjuk atau ya ditunjuk sebagai co-owner atau pemilik secara bersama Manchester United, karena walaupun secara minoritas tapi kan mereka juga punya klub. Dan gue harapkan juga banyak hal yang diperbaiki, termasuk juga terkait hubungan para pemilik Manchester United dengan fans. Karena sampai dengan saat ini gue menilai hubungan tersebut sangat-sangat buruk. Kurang lebih demikian ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa ada tanggapan, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.